Pakar hukum pidana, Asep Iwan Iryawan mempertanyakan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK atas kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan. Menurut Asep Iwan Iryawan, jika penetapan tersangka tersebut sudah berdasarkan bukti awal dari persidangan, itu artinya sudah tepat dan benar. Menurut Asep, jika faktanya demikian, ia mempertanyakan mengapa penetapan tersangka Sekjen PDIP tersebut tidak dilakukan dari dahulu. Menurutnya jika ada bukti permulaan putusan di persidangan, KPK bisa periksa Wahyu, siapa yang suap 900 juta rupiah dan melalui siapa. Untuk menguji penetapan tersangka tersebut, Sekjen PDIP bisa mengajukan pra-peradilan. Diketahui kecukupan alat bukti menjadi alasan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, baru sekarang menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap yang menjerat ex-caleg PDIP Harun Masiku sebagai buronan. Perkara yang menyeret Harun Masiku ini diketahui telah bergulir sejak 2020 silam. Itu artinya butuh waktu 4 tahun bagi KPK untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus Harun Masiku. Ketua KPK Setio Budianto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Desember 2024, mengatakan bahwa lembaganya menemukan kecukupan alat bukti dari hasil pemeriksaan, penggeledahan, hingga penyitaan. Kata Setio, penyidik tidak begitu yakin untuk menjerat Hasto sebagai tersangka pada 2020. Namun saat ini buktinya sudah diyakini cukup kuat untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas 2 kasus dugaan korupsi, yakni kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR RI, dan kasus dugaan merintangi penyidikan perkara Harun Masiku. Dalam kasus suap, Hasto bersama Harun Masiku dan orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah, diduga memberikan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, saat itu, Wahyu Setiawan. Dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang, Hasto disebut mengatur dan mengendalikan Saiful Bahri dan Doni Tri dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan. KPK menemukan bukti bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Wahyu guna meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR berasal dari Hasto. Sementara itu, dalam kasus perintangan penyidikan, Hasto disebut memerintahkan seseorang untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam ponsel dalam air dan melarikan diri. Sebelum diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponselnya agar tidak ditemukan lembaga anti rasuah. Selain itu, Hasto juga diduga mengumpulkan sejumlah saksi terkait kasus Harun Masiku dan mengarahkan mereka agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.